And I ended back at your spot for what felt like the millionth time. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around, we're way too involved now. I never wanted someone to disappear, to just get out of here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ina N. Rofiah, NIM T 2019-40991 dari kelompok 7 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada manusia. Makhluk hidup menghasilkan zat-zat sisa yang harus dikeluarkan. Zat ini dapat menjadi racun jika tidak dikeluarkan oleh tubuh. Proses pengeluaran zat sisa dari tubuh antara lain sekresi, ekresi, dan defekasi. Sekresi merupakan suatu proses pengeluaran zat yang berbentuk cairan oleh sel-sel atau jaringan, atau proses pengeluaran zat-zat yang berguna bagi tubuh. Ekresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari tubuh yang sudah tidak dapat digunakan lagi, seperti pengeluaran urin, keringat, dan CO2 dari tubuh. Sedangkan defekasi merupakan proses pengeluaran feces dari tubuh. Oleh karena itu, sistem ekskresi merupakan sistem yang berperan dalam proses pembangunan zat-zat yang sudah tidak diperlukan atau zat sisa, ataupun zat-zat yang membahayakan bagi tubuh dalam bentuk larutan. Selama proses pencernaan, protein dicernakan menjadi asam amino dan diabsorpsi oleh darah, kemudian diperlukan oleh sel-sel tubuh untuk membentuk protein-protein baru. Setiap hari, tubuh kita menghasilkan kotoran dan zat-zat sisa dari berbagai proses tubuh. Agar tubuh kita tetap sehat dan terbebas dari penyakit, maka kotoran dan zat-zat sisa dalam tubuh kita harus dibuang melalui alat-alat ekskresi. Alat-alat ekskresi manusia yaitu berupa ginjal, kulit, paru-paru. Hasil sistem ekskresi dapat dibedakan menjadi zat cair yaitu berupa keringat, urin, dan cairan empedu. Zat padat yaitu berupa feces, gas berupa CO2, dan uap air berupa H2O. Pada sistem ekskresi manusia, sisa-sisa metabolisme diserap dari darah, kemudian diproses dan akhirnya dikeluarkan lewat alat-alat ekskresi. Berikut akan dijelaskan alat-alat ekskresi manusia, antara lain yang pertama ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi pada manusia yang terbentuk seperti kacang. Jumlahnya ada 2 dan terletak di kanan dan kiri tulang belakang, tepatnya di bawah hati dan limpa. Dalam tubuh manusia dewasa, ginjal biasanya memiliki panjang sekitar 11 cm. Berat dan besarnya bervariasi tergantung jenis kelamin, umur, serta ada tidaknya ginjal pada sisi lain. Lapisan ginjal bagian luar disebut kulit ginjal atau korteks, sedangkan lapisan dalam disebut sumsum ginjal atau medula. Lapisan paling dalam berupa rongga ginjal disebut pelvis renalis. Saluran struktural dan fungsional ginjal yang terkecil disebut nefron. Tiap nefron terdiri atas badan Malpighi yang tersusun dari kapsul Bowman, glomerulus yang terdapat di bagian korteks, serta tubulus-tubulus yaitu tubulus concertus proximal, tubulus concertus distal, tubulus mengumpul, dan lengkung Henle yang terdapat di bagian medula. Lengkung Henle ialah bagian saluran ginjal yang melengkung pada daerah medula dan berhubungan dengan tubulus proksimal maupun tubulus di daerah korteks. Pada orang dewasa, panjang seluruh tubulus kurang lebih 7,5 sampai 15 cm. Sebagai alat ekskresi, ginjal akan menjalankan 3 tahapan dalam proses pembuangan. Di antaranya, yang pertama tahap filtrasi atau penyaringan. Pada tahap ini ginjal menyaring cairan dalam darah sebelum akhirnya kembali ke jantung dan paru-paru. Cairan yang tersaring berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino, namun sudah tidak mengandung protein. Yang kedua, tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali. Proses reabsorpsi terjadi di bagian ginjal yang bernama tubulus contortus proximal. Di sini tubulus contortus proximal menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh.
Adapun hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. Yang ketiga, tahap augmentasi atau proses pengumpulan. Dalam tahap ini terjadi pengumpulan cairan yang telah dilakukan dalam tahapan-tahapan sebelumnya. Ini merupakan tahapan terakhir dan terjadi di bagian tubulus contortus distal. Cairan yang dihasilkan oleh tahapan ini sudah berbentuk urin sesungguhnya. Ginjal manusia dapat mengalami gangguan dan kelainan karena berbagai hal, antara lain bakteri, tumor, abnormalitas bentuk ginjal, atau karena pembentukan batu ginjal. Yang kedua, alat ekskresi pada manusia yaitu paru-paru. Ada sepasang paru-paru di dalam tubuh manusia, yakni paru-paru kanan dan kiri. Keduanya terletak di rongga dada, di mana paru-paru kanan biasanya lebih besar, sementara paru-paru kiri yang berdekatan dengan jantung lebih kecil. Selain menjadi organ dalam sistem pernapasan atau respirasi dan berhubungan dengan sistem peredaran darah atau sirkulasi, paru-paru juga berperan dalam sistem ekskresi. Fungsinya adalah mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan yaitu gas CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. Ekskresi dari paru-paru adalah CO2 dan H2O yang dihasilkan dalam proses pernapasan. Pada prinsipnya CO diangkut dengan dua cara, yaitu melalui plasma darah 15% yang diangkut dalam bentuk ion HCO 30% melalui proses berantai yang disebut pertukaran klorida. Mekanisme pertukaran klorida sebagai berikut. Darah pada alveolus paru-paru mengikat nol dan mengangkutnya ke dalam sel-sel jaringan. Dalam jaringan darah mengikat CO untuk dikeluarkan bersama H2O yang dikeluarkan dalam bentuk uap air. Nama saya Muhammad Gani Abdillah Fatah, nomor induk mahasiswa T 2019-4094. Di sini saya bertindak sebagai pemateri kedua dalam presentasi materi sistem ekskresi dan alat indera pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia yang ketiga yaitu hati. Hati merupakan kelenjar terbesar pada tubuh manusia. Letaknya pada rongga perut di bawah diafragma. Hati merupakan alat ekskresi pada manusia. Mengapa demikian? Karena hati membantu ginjal menjalankan fungsinya untuk memecahkan zat-zat yang bersifat racun melalui proses detoksifikasi. Hati juga menghasilkan enzim orginase untuk menguraikan asam amino organin menjadi asam amino ornitin dan urea. Sebagai alat ekskresi, hati menghasilkan zat empedu setidaknya setengah liter dalam satu hari. Zat empedu ini akan disimpan dalam kantong empedu untuk membantu pencernaan pada tubuh manusia. Alat ekskresi yang terakhir pada tubuh manusia yaitu kulit. Kulit merupakan lapisan pelindung terluar pada tubuh manusia. Kulit dikatakan sebagai alat ekskresi karena kulit juga mengeluarkan zat sisa yaitu berupa kelenjar keringat. Keringat yang dihasilkan oleh manusia banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti aktivitas, suhu ruangan, keadaan emosi, atau bahkan yang lainnya. Keringat yang dihasilkan oleh manusia terdiri dari air, garam, sisa metabolisme sel, urea, dan asam. Lapisan kulit ada 3, yaitu epidermis, yaitu paling luar, dermis, yaitu lapisan tengah. Nah, sistem ekskresi itu banyak terjadi di sini karena di dalamnya ada kelenjar kapiler, kelenjar minyak, kelenjar keringat, pembuluh darah, ujung-ujung saraf, dan juga kantong rambut. Dan yang paling terakhir yaitu lapisan paling bawah. Setelah membahas tentang alat ekskresi yang ada pada tubuh manusia, kita akan membahas alat indera yang ada pada manusia. Alat indera pada manusia sejatinya ada 2 loh. Yang pertama yaitu yang bersifat internal dan bersifat eksternal. Yang bersifat internal adalah alat indera yang bertugas menyampaikan informasi yang ada pada tubuh, bagian dalam tubuh, seperti rasa sakit atau rasa pegal. Rasa-rasa ini akan dicerna melalui otak dan akan menghasilkan respons. Yang kedua yaitu alat indera yang bersifat eksternal, yang banyak kita ketahui sebagai panca indera, yaitu mata,
hidung, lidah, telinga, dan juga kulit. Yang pertama yaitu mata. Mata merupakan organ penglihatan pada manusia yang berbentuk seperti bola. Bola mata terletak pada rongga mata dan dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak. Selain itu, bola mata juga dilindungi oleh selaput tipis, kelopak mata, bulu mata, dan juga kelenjar air mata. Bola mata dapat bergerak ke suatu arah melalui bantuan penggerak mata, yaitu musculus rectus oculi medial, musculus obliquus oculi inferior, dan juga musculus obliquus oculi superior. Selain itu, mata juga dapat menutup dan juga membuka. Untuk menutup, mata dibantu oleh otot-otot seperti musculus obricularis oculi dan musculus rectus oculi inferior. Untuk membuka kelopak mata dibantu oleh musculus levator palpebraris superior. Ketika mata terbuka, mata akan dilindungi oleh kelopak dan juga bulu mata. Selain kelopak dan bulu mata, ada satu kelenjar yang berfungsi untuk melindungi mata, yaitu kelenjar air mata. Kelenjar ini akan terus menghasilkan air mata yang berfungsi untuk membasahi dan membersihkan permukaan bola mata. Kelenjar ini juga mengandung zat yang dapat membunuh bakteri-bakteri yang masuk pada permukaan bola mata. Tahukah kamu, kedipan merupakan suatu usaha secara tidak sadar untuk memproduksi air mata yang ada pada kelenjar air mata dan juga membersihkan permukaan pada bola mata. Setelah membahas bagian dari eksternal indera penglihatan, kita akan membahas bagian internalnya, yaitu bola mata. Bola mata terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu kornea. Kornea mata berfungsi untuk menangkap cahaya yang akan masuk pada mata. Diikuti oleh iris yang berfungsi untuk menentukan seberapa banyak cahaya yang diperlukan oleh mata, dan juga pupil sebagai jalan masuknya cahaya ke dalam mata. Diikuti selanjutnya lensa yang berfungsi untuk meneruskan cahaya itu agar tepat jatuh pada retina sehingga kita dapat benar-benar melihat objek atau cahaya tersebut. Lensa itu sendiri memiliki kemampuan untuk mencembung dan memipih. Kemampuan ini disebut dengan akomodasi lensa. Selanjutnya yaitu retina. Retina merupakan selaput jala yang dihuni oleh berjuta-juta sel indera. Ada dua jenis sel indera yang ada dalam retina. Yang pertama yaitu sel batang, setidaknya ada 125 juta sel yang sangat peka terhadap cahaya, sehingga kita dapat memungkinkan untuk melihat dalam keremangan. Yang kedua yaitu sel kerucut yang sangat peka terhadap warna dan bentuk, sehingga kita dapat melihat objek tersebut. Dalam retina juga dihuni oleh dua bintik, yaitu bintik kuning dan juga bintik buta. Untuk melihat suatu objek atau cahaya tersebut, lensa harus memfokuskan cahaya itu agar tepat pada bintik kuning. Mengapa? Karena kalau jatuh pada bintik buta, sudah dapat dipastikan kita tidak dapat melihat objek tersebut. Sedangkan kalau jatuh pada bintik kuning, akan diteruskan oleh syaraf ke otak untuk mendeskripsikan suatu objek. Selain itu juga terdapat otot dan juga syaraf mata dalam bola mata. Demikian presentasi dari saya sebagai pemateri kedua, dan akan dilanjutkan dengan alat-alat indera selanjutnya oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Novita Sari, NIM T 2019 4105. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari alat indera manusia. Alat indera manusia ada 6. Yang pertama, mata yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Dan yang kedua adalah telinga. Telinga adalah sebuah
alat pendengar yang berfungsi menerima rangsangan berupa suara. Telinga ada 3 bagian. Yang pertama bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Yang pertama bagian luar yang terdiri dari daun telinga, gendang telinga, lubang telinga, dan minyak kelenjar. Yang kedua bagian telinga tengah yang terdiri dari gendang telinga dan 3 tulang pendengar, yaitu martil, landasan, dan sanggurtil. Bagian dalam terdiri dari sebagian alat keseimbangan. Alat indera yang ketiga yaitu hidung. Hidung sebagai alat pencium yang digunakan untuk suatu lingkungan sekitar atau sesuatu dari aroma yang dihasilkan. Bagian-bagian hidung ada 5, yaitu lubang hidung, rambut hidung, selaput lendir, serabut saraf, dan saraf pembau. Semuanya memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, lubang hidung memiliki fungsi untuk keluar masuknya udara. Yang kedua, rambut hidung untuk menyaring udara. Yang keempat, serabut saraf untuk mendeteksi zat kimia yang ada di udara. Dan yang kelima, saraf pembau untuk mengirimkan bau-bau ke bagian otak. Alat indera yang keempat yaitu hidung. Yang keempat, alat indera yaitu berupa pengecap atau lidah. Lidah salah satu jenis indera yang mempunyai fungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari makanan yang masuk ke dalam suatu mulut kita. Lidah bisa merespon berbagai jenis macam rasa, yaitu manis, asam, asin, dan juga pahit. Pada bagian lidah yang berbintil disebut papila. Ada 3 bagian papila, yaitu papila circumvallata, filiformis, dan juga fungiformis. Dan alat indera yang terakhir atau yang kelima yaitu alat peraba atau kulit. Kulit ialah salah satu indera yang mampu menerima sebuah rangsangan temperatur, suhu, sentuhan, rasa sakit, dan juga tekanan. Kulit mempunyai fungsi alat pelindung bagian dalam, misalnya otot dan tulang sebagai alat peraba. Dan yang di dalamnya dilengkapi berbagai macam reseptor. Ada 2 jenis sel utama, yaitu korpukel tekstil dan ujung saraf tanpa selaput. Ada 5 bagian kulit, yaitu kulit ari, kulit keringat, kulit lemak, kulit penggerak, dan otot penggerak atau juga pembuluh darah. Dari kelima tersebut ada beberapa fungsi dari kulit ari berfungsi untuk mencegah masuknya sebuah bibit penyakit, dan kelenjar keringat untuk menghasilkan keringat. Lapisan lemak untuk menghangatkan tubuh, otot penggerak untuk menggerakkan sebuah gerakan rambut, dan yang terakhir pembuluh darah untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hilmi Manolikam, NIM T 2019-4088, ingin menjelaskan integrasi ayat-ayat Al-Quran dan teori biologi. Yang pertama, sistem ekskresi dalam perspektif Al-Quran. Terdapat dalam surat Ibrahim ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladulmu kafar. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat dolim dan sangat mengingkari. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Selanjutnya kajian tafsir Al-Quran. Yang pertama ada tafsir Jalalain. Tafsirannya adalah, dan dia telah memberikan kepada kalian dari segala apa yang kalian mohonkan kepadanya, sesuai dengan keperluan kalian, dan jika
kalian menghitung nikmat Allah, pemberian nikmatnya kepada kalian, tidaklah dapat kalian menghitungnya. Yang kedua ada tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah menjelaskan tentang menyebutkan bahwa dialah satu-satunya yang menyediakan kebutuhan hidup kalian, baik yang kalian minta maupun yang kalian tidak minta. Maka dari itu, apabila kalian menghitung nikmat Allah yang pernah diberikan kepada kalian, kalian tentu tidak akan dapat menghitungnya, mengetahui semua jenisnya. Yang selanjutnya ada tafsir Muyassar, yang disitu menyebutkan bahwa dia memberikan kalian dari semua permintaan kalian jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, niscaya tidak sanggup menghitungnya dan tidak mampu menunaikan rasa syukurnya. Yang selanjutnya analisis pembahasan tentang ayat tersebut adalah Allah telah mengatur sedemikian rupa model ya bentuk tubuhnya manusia serta segala hal yang ada di dalamnya, agar selain manusia bersyukur, manusia juga harus berusaha untuk berpikir dan merenungkan proses-proses fisiologi apa saja yang terjadi pada tubuh manusia. Pada dasarnya, di dalam tubuh manusia selalu terdapat proses yang bertujuan untuk menghasilkan energi. Salah satunya adalah melalui proses metabolisme, yakni pembentukan atau pemecahan zat yang bertujuan untuk menghasilkan energi demi kelangsungan hidup manusia. Selain menghasilkan energi metabolisme, zat-zat makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak juga menghasilkan sampah seperti amonia, kreatinin, uap air, dan sisa garam-garam mineral yang berlebihan, yang apabila zat-zat tersebut tidak dikeluarkan maka akan beracun dan berbahaya bagi tubuh. Dan salah satu sistem organ yang berperan dalam proses pengeluaran ini adalah sistem ekskresi. Menurut saya, sistem ekskresi adalah salah satu keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Bagaimana tidak melalui sistem inilah racun-racun yang mengganggu kerja tubuh dan zat-zat dalam tubuh harus dikeluarkan. Ini adalah salah satu suatu keajaiban Allah yang luar biasa. Bagaimana tidak melalui sistem inilah racun-racun yang mengganggu kerja tubuh dan zat-zat dalam tubuh harus dikeluarkan. Ini adalah salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selain berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme, dalam peranannya sistem ekskresi juga berfungsi untuk mengatur tekanan osmosis tubuh dengan tekanan osmosis lingkungan serta mengatur sebagian besar penyusun cairan tubuh. Sistem ekskresi sebagian besar cairan tubuh. Sistem ekskresi tersusun atas 4 organ atau alat yang memiliki peran masing-masing, diantaranya yaitu ginjal, hati, kulit, dan paru-paru.